Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Stephen Kurniawan dengan NIM akhir 3045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal project AI dengan dengan temanya yaitu bisnis dan keuangan. Untuk judulnya pre- prediksi stok otomatis dengan menggunakan metode deep learning dan machine learning untuk optimalisasi pengeluaran pada bisnis retail. Ini, baik. Ini untuk daftar isinya. Ada Pertama ada cover, ada daftar isi, ada bab satu pendahuluan, ada bab dua tinjauan pustaka, ada bab tiga metodologi, ada bab empat hasil pembahasan, dan terakhir bab lima kesimpulan dan saran. Sama daftar pustaka untuk referensi-referensi dari proposal ini. Nah, baik, untuk bab satu pendahuluan di sini ada 1.1 yaitu latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, ada pengelolaan stok yang efektif merupakan salah satu tantangan utama dalam bisnis retail. Ketersediaan barang pada waktu yang tepat bukan hanya mempengaruhi kelancaran operasional, tapi juga mempengaruhi kepuasan pelanggan dan keuntungan suatu bisnis. Masalah yang sering dihadapi adalah overstock yang menyebabkan biaya penyimpanan meningkat dan risiko barang tidak terjual serta understock. Akibatnya hilangnya peluang penjualan dan turunnya loyalitas pelanggan. Jadi intinya untuk paragraf satu ini, eh, pengela- pengelolaan stok ini sangat penting agar tidak terjadi overstock dan understock yang bisa mengakibatkan hilangnya peluang, peluang penjualan dan turunnya loyalitas pelanggan. Lalu lanjut untuk yang paragraf 2, banyak bisnis retail masih menggunakan metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing untuk memprediksi stok. Tetapi metode ini seringkali tidak akurat dalam memperhitungkan volume dinamis seperti perubahan tren pasar dan perilaku konsumen. Metode manual dalam pengelolaan stok seringkali gagal mengatasi kompleksitas data di, di era modern, sehingga inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini, menurut Smith dan Wong 2021. Jadi, eh, kebanyakan bisnis retail masih menggunakan metode tradisional, yaitu moving average dan exponential smoothing untuk memprediksi stoknya. Yang yang di mana metode ini sudah tidak efektif untuk memprediksi stok, tidak akurat. Jadi kita butuh AI untuk memprediksi stok agar lebih akurat. Seperti itu untuk yang paragraf 2. Lalu untuk paragraf 3, kemajuan pesat AI telah merevolusi secara cara bisnis retail beroperasi, memungkinkan proses manajemen stok yang lebih efisien dan akurat. AI menggunakan teknik seperti machine learning dan deep learning untuk menganalisis data secara kompleks, meningkatkan akurasi prediksi permintaan stok. Menurut Jones et al. 2020 menemukan bahwa bisnis yang menerapkan AI dalam pengelolaan stok dapat mengurangi biaya penyimpanan hingga 15% dan meningkatkan efisiensi inventaris sebesar 20%. Oleh karena itu, AI bisa menjadi solusi yang optimal untuk mengelola pengeluaran dalam bisnis. Nah, jadi kemajuan yang pesat dalam AI ini memungkinkan manajemen stok yang lebih efisien dan akurat dengan menggunakan metode deep learning dan machine learning. Nah, yang ini menurut eh, peneliti Jones et al. 2020, kalau bisnis yang menerapkan AI ini dapat mengurangi biaya penyimpanan hingga 15% dan meningkatkan efisiensi inventaris sebesar 20%. Baik, lanjut untuk 1.2 yaitu rumusan masalah. Eh, ya untuk yang A, bagaimana penerapan kecerdasan buatan AI dapat mengoptimalkan pengelolaan stok dan mengurangi pengeluaran dalam bisnis retail. Yang B, bagaimana AI dapat mengurangi pengeluaran bisnis retail yang diakibatkan oleh overstock dan understock. Yang C, seberapa akurat teknik machine learning dan deep learning dalam memprediksi kebutuhan stok pada bisnis retail. Lalu ada 1.3 yaitu tujuan penelitian. Untuk yang A, menerapkan kecerdasan buatan AI dalam membantu pengelolaan stok barang secara efektif pada bisnis retail. Lalu yang B, mengidentifikasi peran kecerdasan buatan AI pada suatu bisnis retail yang sedang berkembang dengan mengurangi pengeluaran akibat overstock dan understock dengan cara memprediksi stok yang lebih akurat.
Lalu untuk poinnya C, menganalisis efektivitas penggunaan metode kecerdasan buatan seperti machine learning dan deep learning dalam meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan stok. Lalu ada manfaat dari penelitian ini, yaitu A, mengembangkan metode prediksi stok otomatis yang lebih akurat dengan teknik AI. Lalu seperti machine learning dan deep learning. Lalu dapat membantu manajer inventaris dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan stok dengan berbasis data untuk mengoptimalkan pengeluaran. Yang C, mendorong pengembangan lebih lanjut dalam penerapan AI pada bisnis retail, terutama dalam otomasi otomasi stok dan manajemen rantai pasokan. Lalu di sini lanjut maaf sebelumnya. Lanjut di sini ada bab 2 tinjauan pustaka. Ini ada 2.1 yaitu tinjauan pustaka. Terus 2.1.1 pengelolaan stok dalam bisnis retail. Salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis retail adalah pengelolaan stok yang efektif. Masalah umum seperti overstock yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan risiko produk kadaluarsa, serta understock yang menyebabkan hilangnya peluang penjualan, dapat berdampak buruk pada keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Pengelolaan stok yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan barang, sehingga mendukung kelancaran operasional dan profitabilitas bisnis. Lalu ada 2.1.2 yaitu metode tradisional dalam manajemen stok. Metode prediksi stok tradisional seperti moving average dan exponential smoothing sering digunakan untuk mengelola stok di bisnis retail. Tetapi metode ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah, seperti fluktuasi musiman dan perusahaan perilaku konsumen. Karena keterbatasan tersebut mengakibatkan ketidakakuratan prediksi sehingga keputusan yang diambil berdasarkan metode ini kurang optimal dalam mengelola stok dan mengontrol pengeluaran. Ada poin 2.1.3 penerapan AI dalam manajemen stok. Kecerdasan buatan atau AI memiliki solusi yang lebih akurat dan efisien dalam pengelolaan stok. Dengan menggunakan teknik seperti machine learning dan deep learning, AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya, untuk menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Implementasi AI ini dalam manajemen stok memungkinkan bisnis retail mengurangi overstock dan understock untuk mengoptimalkan pengeluaran atau meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu ada 2.1.4 tantangan dalam implementasi AI di dalam bisnis retail. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, tetapi terdapat beberapa kendala yang akan kita hadapi dalam implementasinya, seperti biaya investasi teknologi, integrasi dengan sistem yang ada, serta kebutuhan untuk melatih sumber daya manusia. Tetapi itu semua bisa diatasi dengan infrastruktur yang tepat dan kesiapan perusahaan. Penerapan AI dapat menjadi solusi jangka panjang yang menguntungkan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan mengoptimalkan pengelolaan bisnis retail. Lalu ada 2.2 yaitu landasan teori. Untuk landasan teorinya ini, pengelolaan stok yang tidak tepat seperti overstock dan understock dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran dan hilangnya peluang penjualan. Ada dua metode yang digunakan di sini. Metode pengelolaan stok yang umum digunakan ada metode economic order quantity, adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal menurut Jacobs and Chase 2014-259, dan menggunakan metode just in time atau JIT menurut Pangestu Subagio menyatakan bahwa JIT, just in time atau JIT yang sering disebut dalam sistem produksi tepat waktu, adalah cara produksi yang menentukan jumlahnya hanya berdasarkan atas jumlah barang yang benar-benar akan dijual atau diperlukan. Diproduksi pada setiap bagian secara tepat, waktu sesuai dengan kebutuhan, demikian juga pembelian dan pemesanan, pemasukan pemesanan produksinya. Jadi inti dari kedua metode yang digunakan yaitu untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan ketersediaan barang secara optimal. Untuk metode tradisional, untuk paragraf yang kedua di sini, metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing seringkali tidak mampu menangani
kompleksitas pasar yang dinamis. Disinilah kecerdasan AI dan teori machine learning serta deep learning akan sangat berguna. Teknik-teknik yang ada pada machine learning seperti random forest, gradient boosting, dan LSTM networks ini berhasil untuk mengembangkan model yang responsif terhadap fluktuasi pasar dan lingkungan bisnis. Integrasi mesin learning dalam prediksi stok barang memiliki potensi besar dalam membantu bisnis retail dan industri lainnya untuk mengelola rantai pasokan dan dengan lebih efisien dan responsif. Jadi begitu. Lalu kita lanjut ke bab 3 untuk metodologi. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk melakukan prediksi stok otomatis menggunakan AI demi mengoptimalkan pengeluaran retail. eh, Pertama kan saya akan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dari berbagai divisi dalam perusahaan bisnis retail, seperti manajemen, manajemen persediaan, manajemen rantai pasokan, sama pemasaran dan keuangan. Tujuannya dari wawancara ini diharapkan untuk mendapatkan wawasan mengenai sistem manajemen inventaris yang ada saat ini. Lalu tantangan yang dihadapi oleh masing-masing departemen dan harapan mereka terhadap solusi berbasis AI yang diusulkan. Nah, dengan melibatkan kepentingan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam. Lalu, analisis data akan dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mensintesis wawasan yang dikumpulkan dari wawancara dengan tujuan mengidentifikasi tema-tema utama, sudut pandangnya dan sudut pandang yang berbeda dan pola-pola yang mendasari di berbagai divisi retail. Analisis sistematis ini tujuannya untuk mengungkap tantangan menyeluruh dan kebutuhan spesifik yang harus ditangani untuk mengoptimalkan pengeluaran nilai secara efektif. Untuk memastikan kendala dan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Jadi kita membandingkan semua informasi yang ada, yang sudah kita wawancarai, terus kita bandingkan. Serta member checking dengan meminta umpan balik dari peserta wawancara mengenai temuan awal. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk implementasi yang sukses, memastikan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan di sektor bisnis retail. Lalu lanjut di sini ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian ini, untuk 4.1 hasil penelitian, eh, hasil penelitian ini melakukan penerapan AI untuk mengurangi pengeluaran akibat overstock dan understock. Dengan mengganti metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing menjadi machine learning dan deep learning. Eh, jadi diharapkan suatu bisnis dapat menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Lalu ada pembahasan penelitian. Untuk 4.2 pembahasan penelitian ini, pembahasan hasil ini mengonfirmasi bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan stok dapat mengatasi masalah dengan metode tradisional yang dihadapi oleh bisnis retail. Jadi, eh, pembahasan hasil ini, AI ini dapat mengatasi masalah pada suatu bisnis yang masih menggunakan metode tradisional, terutama dalam mengatasi overstock dan understock itu. Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori, metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah. Jadi kita menggunakan machine learning dan deep learning itu. Lalu, kombinasi antara metode AI dan strategi manajemen stok seperti economic order dan atau EOQ dan just in time atau JIT menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan profitabilitas. Meskipun tantangan yang ada, seperti biaya investasi dan kebutuhan pelatihan, dapat diatasi dengan perencanaan yang tepat dan dukungan manajemen. Manfaat jangka panjang dari penerapan AI dalam pengelolaan stok jelas lebih besar. Penelitian ini secara tidak langsung mendukung
perlunya bisnis retail untuk berinvestasi dan dalam teknologi AI sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional di pasar yang semakin kompetitif. Lalu ada bab 5 yaitu bab terakhir, ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari seluruh penelitian penelitian yang saya lakukan ini dari proposal project ini, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan stok memberikan manfaat signifikan dalam pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan tantangan yang ada, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi yang jelas dan dukungan manajemen untuk mengoptimalkan implementasi AI, sehingga dapat menjadi solusi jangka panjang yang menguntungkan bagi suatu bisnis retail. Lalu untuk sarannya, suatu bisnis retail disarankan untuk melakukan investasi yang memadai dalam teknologi AI serta infrastruktur yang mendukung penerapan sistem manajemen stok berbasis AI dan memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan agar mereka memahami teknologi dan dapat mengambil keputusan berbasis data dengan lebih baik. Ini ada tadi daftar pustaka itu referensi-referensi yang saya ambil untuk membuat proposal ini. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan tentang proposal project AI saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.